TFH episode Warrior bersama saya Bobi Halim ya. Tanpa berlama-lama, saya mau perkenalkan siapa Warrior kita di hari Rabu ini, edisi 17 November 2021. Selamat siang, Mbak Weni. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Weni. Ini sebenarnya mau berdua nih, Mbak Weni. Ini ibu dari seorang anak yang namanya Mas Dani, ya. Tapi kebetulan hari ini juga Mas Dani juga barengan sama kuliah online, tapi masih bisa nanti sesekali. Iya, masih bisa ditanya-tanya. Tapi yang menarik adalah kita coba dengar ceritanya, karena ini satu paket pastinya ada sesuatu yang berbeda di perjalanan ber-KF-nya. Jadi Mbak Weni, kita mau kepoin nih dari mamanya Dani ya. Kita mau kepoin awalnya Mbak Weni kenal KF, tahu KF dari mana, terus mungkin sebelum ber-KF itu punya riwayat apa, ya kan? Terus apa alasan yang membuat Mbak Weni mau menjalankan KF, ya. Nah, baru dari situ nanti kalau misalnya nyambung ke si Dani boleh, ya. Manfaat ber-KF dan selama ber-KF itu pengalaman up and down-nya. Silakan Mbak Weni, monggo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terharu ini, soalnya sepertinya nih ada view atau admit nggak perlu ya, diamin aja ya. Ada yang masuk. Oh, nggak usah. Diamin aja, diamin ya. Diamin aja. Saya dulunya sebelum kenal KF banyak yang sudah jalani. Diet terakhir sebelum KF dietnya Herbalife. Oh, oke. Dan sempat turun sedikit, tapi nggak turun-turun lagi. Tapi duitnya habisnya berjuta-juta. yang turun banyak duitnya. Duit. Nyebut merek nggak apa-apa ya, maaf nggak. Ini ya, jangan sering-sering aja, jangan sering-sering. Oh iya tuh. Ya udah. Iya. Ya, sampai makannya shake apa segala macam ya. Terus jauh sebelum itu juga saya selalu ikut multi level juga, ada MW yang untuk dietnya, terus ada CI, ada juga Melia apa susu Melia gitu, nggak tahu. Semua sudah jalani. Ternyata badan tetap mekar, tetap sakitan. Ternyata terakhir saya kena diabetes itu setelah melahirkan yang kecil tahun 2003 saya kena diabetes. Nah, terus dari situ badan terus naik dan ternyata saya sendiri karena mungkin sudah usia saya melahirkan anak saya terdiagnosa ada kelainan. Oh, oke. Ada ADHD, mungkin singkatannya attention disorder. Nah, ya. Nah, defisiensi apa tuh? ADHD defisiensi disorder, hiperaktif. Jadi memang kecilnya itu selalu senangnya teriak-teriak, lari-lari sana sini. Seperti apa yang dituju, apa yang diminta saya nggak tahu, tiba-tiba nangis juga seperti itu. Saya bingung. Di sekolah juga gitu, ganggu anaknya sana sini sana. Jadi cerita tentang anak dulu atau anak saya, mohon maaf. Boleh, nggak apa-apa, ngikut aja nge-flow. Iya. Akhirnya mungkin di SD dia nggak bisa fokus sekolah. Kan sini running sana sini, nggak mau nulis, nggak mau apa. Terus sama gurunya bilang, loh kalau nggak mau nulis maunya apa? Maunya main katanya gitu. Kalau sekolahnya udah bubar baru dia mau nulis. Lama-lama gurunya mangkel kali. Aku dipanggil sama sekolah. Ibu ini anaknya masih mau sekolah atau enggak? Kenapa? Dia setiap sekolah nggak pernah mau nulis. Jadi mau main katanya gitu. Tolong dikonsulkan ke rumah sakit ya, apa ke dokter. Iya. Ke psikiater. Saya bawa akhirnya ke psikiater.
Terus kita ternyata memang ada sesuatu di sana. Yang tadi itu adik-adik itu ya berarti ya? Di scanning kepalanya ada koslet di dalam kepalanya yang dia tidak bisa fokus. Ya, terus dokternya juga bilang ini penanganannya lama. Dan harus konsisten minum obat. Saya kan kasihan minum obat dia terus. Dia setiap minum tenang, nggak teriak-teriak. Tapi jadi kayak orang linglung gitu, bengong aja gitu. Kan kasihan. Akhirnya setelah saya ketemu KF, saya menyambung dengan yang tadi DF, saya sebelumnya kena jantung juga. Aduh. Jantung saya bocor. Aduh. Sampai bengkak, semua bengkak, badan saya bengkak, kaki bengkak, muka bengkak. Saya dibawa berobat dari rujuk, akhirnya ke Rumah Sakit Harapan Kita. Diagnosa jantung saya bocor di dinding ventrikel atas sebelah kanan apa kiri. Nah, terus bertubi-tubi nih ya ceritanya. Saya lalu disuruh emergensi untuk operasi. Shock saya. Aduh. Saya soalnya memang kondisinya sudah nggak bisa jalan, Mas. Jalan meter langsung sakit, langsung ngedrop. Jalan terus langsung ngedrop. Dan napas saya sengal-sengal sampai hampir biru, muka saya biru, kaki saya sudah bengkak semua. Akhirnya di emergensi lah, ternyata ada lowongan mukjizat Allah. Harusnya waiting list 1 tahun di Rumah Sakit Harapan Kita. Sampai 2 bulan saya masuk rumah sakit, saya dioperasi. Ya, ternyata bolongnya sekoin logam 1000. Besar loh itu. Iya. Besar. Jadi darah kotor sama darah bersihnya tuh udah nyampur. Aduh, oke. Ya, namanya ISO ya, ISO apa ASO? Itulah istilahnya. Terapinya itu ya, metodenya. Itu dokternya pinter sekali, baik, sabar. Akhirnya dengan itu saya bisa nafas seger kembali. Tadinya sudah tengah-tengah. Nah, dalam proses penyembuhan itu bulan Mei tahun 2017. Dalam proses penyembuhan saya minum obat selamanya hampir 10 tablet setiap hari. Saya ketemu sama adik sepupu, namanya Uyung. Mungkin kalau ada yang kenal di KF Warrior juga Yuyun, dia sekeluarga juga sudah KF dengan adiknya Ruri, suaminya Teddy. Saya diajak. Mungkin grupnya Mas Dodi ya. Dodi iya, Mas Dodi Kristiono ya. Itu ada grup Yuyun namanya. Yuyun itu ada. Ya. Wah, keren. Ikut ini aja Mbak, supaya Mbak bisa lepas obat. Apa iya? Saya ngeyel. Saya kan orang nakes. Saya nggak ngerti apa itu keton. Keton itu kan racun di tubuh. Kenapa kok kita harus cari keton? Keton harusnya dibuang, kok ini dicari gitu. Nah, ketemulah sama Mas Dodi di seminarnya di rumah Bu Yuniwati. Akhirnya ketemu di situ. Ya, pertama kali. Saya terus nyerang Mas Dodi. Saya tahu tentang ketosis, saya tahu tentang laboratorium, saya background-nya analis gitu kan. Keton itu nggak boleh, justru namanya orang kena keton itu bahaya, asidosis. Pemikiran saya, ternyata di balik asidosis itu ada keton yang positif. Itu yang tahu gitu. Selama saya sekolah, taunya ya keton itu bahaya. Diabetes gitu kan. Ketonnya positif. Kalau udah keton positif, udah berarti emergensi kan untuk ginjalnya. Iya, betul. Dari situ saya konsisten. Alhamdulillah makin membaik. Dalam waktu 2 bulan saya ikut KF, saya tidak minum obat lagi. Wah,
Keren. Terus dokternya marah-marah. Ibu ini obatnya kenapa nggak dihabisin? Ibu mau nurut sama saya atau enggak? Saya nggak berani ngomong KF. Nggak berani ngomong beneran. Saya takut. So, nah, terus Ada keluhan, aku bilang gitu. Nggak boleh, ah, ini harus terus. Apalagi anak saya apoteker. Iya, saya selalu dikuliahin tentang obat. Emang ini obat gini-gini. Iya, tapi di depan dia sekali nggak apa-apa. Minum sekali. Sekali, tapi nggak tiap hari kan. Yang sebanyak itu saya stop gitu kan. Nggak. akal juga ternyata Mbak Feli. Nah, habis obat sekalinya beli nebus kalau di luar BPJS 2 juta Aduh, obatnya aduh. untuk 1 bulan. Iya, iya. Obatnya obat mahal semuanya katanya. Ya kan Nah, saya terus lanjut. mendingan buat makan KF. Dimakan kan. Ini jujur ini. Lah aku sendiri pun juga males minum obat tuh. Iya. Kalau lagi banyak-banyak baru ingat obat gulanya, ingat gitu. Tapi cek dulu sebelum minum obat cek dulu. Oh, masih 100-an, masih aman gitu. Oh, nah ternyata sempat dicek lagi nggak ke jantungnya segala macam setelah 2 bulan itu? Oh, sudah sering, udah cek lagi. Dokternya nggak Dan percaya sampai dipasang holder jantung wah, saya. pasang Kata dokternya, pasang holder dua kali 24 jam, nggak boleh mandi. Nah, dipantau bener. pantau. Terus hasilnya kok bagus katanya. Ya, alhamdulillah. Mbak Esti, alhamdulillah kakak saya datang gitu. Oh, Mbak Esti ya, nanti kita panggil Ya, ya, nanti kita panggil. Biar cerita dulu. Moga Mbak Willy lanjut. Berarti dokternya rada nggak percaya juga ya? nggak percaya, nggak Tapi percaya. setelah di holder gitu 2 hari dipantau, akhirnya masih nggak percaya atau percaya juga akhirnya? Ya percaya, oh bagus Bu, sekarang kondisinya bagus katanya. Jadi apa posisinya itu klepnya atau baik Oh, oh, katanya. oh, Ya, oh. syukur, alhamdulillah. Aku Tapi bilang, tetap obatnya suruh minum. dikasih obat abrek nggak habis, nggak dihabisin. Aduh. Oke, berarti Kalau berarti ada rasa kadang-kadang ya. memang ada rasa kalau saya capek, kalau saya Oh lelah, iya, saya betul, minum. betul. Saya untuk Iya. mengurangi nyerinya saya minum. Iya, supaya itu sebenarnya alarm over. Bantu. Iya, itu. Jadi saya tetap kemana-mana saya tetap minum bawa dan kalau perlu saya minum obat khusus untuk Oh, oke. Nah, ini berarti DM-nya juga sudah terkontrol karena jantung pun walaupun jantung sempat juga sudah dioperasi karena memang emergency ya sifatnya. ya. Nah, tapi dengan hasil syukurlah 2 bulan ber-KF ternyata hasilnya bagus, sudah dipastikan sama dokter jantungnya juga sampai di holder 2 hari juga bagus, percaya gitu ya. Nah sekarang berarti habis dari situ langsung terapin ke si anaknya nih, si Dani berarti langsung ya. Saya cerita lagi dikit. Oh. Tahun 2019 saya pergi haji. Oh ya, terus? Alhamdulillah nggak ada keluhan di sana. Wah, keren. Kecuali jalan jauh. Kalau jalan jauh belum sanggup. Jalan Iya, butuh adaptasi. beneran waktu di Mina itu jauh pastinya hampir 9 Iya. kilo, 9 kilo antara Mina ke Pelontaran itu 9. Jadi jalan kaki saya enggak ikut. Jadi di waktu daripada menyusahkan orang, saya nggak berani. Iya. Ya, tapi selain itu selama di haji lancar ya semuanya ya. Semua Syukurlah. kontrol bagus gitu. Gula juga terpantau. Wih, keren. Padahal di sana sudah banyak godaan juga loh. Makanannya itu lagi juga nggak mau, nggak tahu kok nggak makan sampai dibikin bubur sama teman-teman. Nasinya nggak nafsu makan. ambil aja lauknya satu gitu. Oke, berarti ini Mbak Weni sudah berapa lama ber-KF totalnya
dari awal itu yang sindrom itu metabolik DM jantung sampai sekarang udah berapa tahun berarti? 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Keren. Kalau koslet sedikit-sedikit ya pastinya namanya. Ya, saya jujur kalau koslet ngaku nggak kayak Mbak Yuko itu disiplin banget. Kalau saya ngaku, tapi setelah itu saya bayar. Saya bayar Oh. minumin teh hijau, terus saya bergerak aktif, terus saya puasakan, itunya fastingnya dipanjangin. perasaan baru di KM doang yang pada ngaku jujur, nggak usah diinterogasi. Soalnya kan godaan ya tahu sendiri ya, semua makanan apalagi yang mau ya itu rumusnya saya, boleh semua makanan sak dulit nyoba. Sak dulit. harus kenali badan sendiri ya. Gitu. Oh ya udah sudah tahu, ngerti udah. Harus kenali badannya sendiri, reaksinya seperti apa. Alhamdulillah kalau kita mau disiplin sedikit dan kita merasa langsung ada remnya, kita bisa ngerem. Itu keren. Yang saya khawatirkan yang belum paham tentang KF dan diabetes itu energinya yang sudah kena diabetes dan energinya dari karbo itu yang sulit merubah mindset, mempercayai bahwa ini jalan kita seperti ini gitu loh. Saya ingin beberapa teman-teman saya pengen ajak tapi mereka belum percaya gitu. Belum sanggup ninggalin. Gitu. Karena efek sakitnya sudah kelihatan. Harusnya karena mereka badannya masih stresnya tinggi banget, Bu. Iya. Tinggi banget. Soalnya belum kenal yang namanya keton itu tadi. Ngedrop harus diinfus sama gula, baru seger. Nah, itu dia. Saking tingginya cuman kenal gula ya, saking tingginya kebutuhannya ya seperti itu. Makanya mindsetnya terpatri banget kalau mau KF itu, waduh bisa enggak ya gitu. Ya. Dan itu perkembangannya sendiri bukan sama diri saya, sama anak saya yang nomor 2. Nah, ayo cerita nih. Sedikit. Iya, boleh. Beliau nakes. Beliau nakes di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Tapi sampai sekarang belum bisa dipegang orangnya. Harus begitu. Untuk komunikasi, mama saya repot, saya nggak bisa, waktunya juga ini ya sudahlah, aku bilang nggak bisa. Yang penting saya sudah berhasil membuat dia lebih sehat. Sehat. Sampai di rumah saya disiplin, nggak ada beras kecuali ada tamu, nggak ada gula, nggak ada sirup, kecuali untuk tamu. Kalau tamu datang sirup, kalau mau masak nasi baru masuk nasi, kalau ada tamu baru. Kalau nggak gitu, direm. Jadi anak saya beratnya waktu itu sempat sampai 85 atau 82 dengan tinggi cuma 165. Berat juga tuh. Akhirnya dia ngelihat eksis saya bisa sehat tanpa karbo, dia ikut. Tanpa pengetahuan saya dia diet dan dia tidak makan, hanya makan sekali, mungkin juga tanpa karbo. Akhirnya turun sampai 55 kilo. Wih. Badannya bagus. Tadinya saya mungkin dia cenderung diabetes juga karena sudah ada lipatan di leher yang lipatan hitam. Leher ya. Yang hitam ya. Gitu ya. Kamu hati-hati kalau kamu overweight gini kamu nggak bagus. Akhirnya dia dengan keyakinan dan ilmunya dia juga mungkin paham, ya dia ikut dan dia bisa sampai sekarang. Disiplin dia. Masak sendiri, makan sendiri, bawa sendiri, ngolah sendiri tanpa makan. Nanti di rumah dia lagi bikin sendiri. Keren. Nah, ini mungkin aku mau kasih lihat dulu nih.
foto sebelum dan sesudahnya Mbak Weni supaya sama-sama teman-teman bisa lihat nih seperti apa ya kan Mbak Weni dulu ya kan dan sekarang ibaratnya. Jadi biar sama-sama paham. Coba kita simak seperti apa ya. Nah, ini dia. Nah, nih Mbak Weni dulu dan sekarang. Keren. Ya, terlihat ya perbedaannya jauh lebih sehat. Dulu yang DF dan juga tadi yang dibilang pembengkakan jantung, terutama ada problem di itu bilik sekat itu ya, sekat antara bilik itu ya. Atrium dindingnya. Atriumnya. Jadi, nah sekarang jauh lebih sehat, jauh lebih mendingan. Ya, walaupun masih ada keterbatasan, kita sama-sama tahu memang tidak mudah untuk membalikan itu semua. Tapi itulah, kalau pola hidup itu yang enjoy ya seperti ini. Ya. Yang ini kita sendiri kok, bukan orang lain. Betul. Dan badan kita yang tahu alarm kita, oh ini begini. Rasanya langsung keleyengan kalau emang kita kan. Kebanyakan dulit keliangan langsung. Keliangan. Wah, ini apa nih tadi? Oh ya udah, berarti aku harus salah. Jadi harus tayangan, kadang diulur, ditarik, yang muter-muter gini. Kalau udah muter-muter susah dikendalikan. Nggak perlu diawasin ya Mbak Weni ya. Oke Mbak Weni, sekarang masuk ke ceritanya Dani nih. Yuk, monggo silakan seperti apa. Iya, begitu dia terdiagnosa seperti itu, saya pakai pseudo teacher. Jadi setiap sekolah, pelajar di sekolah dibawa ke rumah, diajar sama pseudo teachernya. Jadi diulang lagi, dan itu berjalan dengan tidak sedikit biaya ya. Itu besar biayanya. Nah, dengan memanggil pseudo teacher karena ada bimbingan perilaku, ada bimbingan pengetahuan sama bimbingan sosial. Guru khusus ini ya istilahnya ya. Gurunya banyak, jadi tim mereka. Jadi setiap hari ini, dan itu bertahun-tahun dari mulai SD, SMP. Saya, iya. Dan itu alhamdulillah. Tapi untuk perilaku sedikit berubah, dia bisa mandiri. Tapi pakai jalur khusus ya untuk sekolahnya ya. Jalur khusus. Jadi memang ditunjuk dari sekolahnya pakai jalur khusus untuk sekolah dengan namanya sekolah inklusi. Ya, program inklusi beneran di Jakarta ada. Nah, sempat saya pindah dari Jakarta ke Depok, sekolahnya nggak pindah. Dia tetap di Jakarta. Tapi insya Allah dia berani dan dia mandiri, bisa naik bus sendiri, busway. Itu yang saya bisa. Dan saya tinggal waktu haji 45 hari, dia masak sendiri. Luar biasa. Bisa masak sendiri. Berdua kakaknya saya kosin di dekat sekolahnya, sak kamar, dia masak di situ, makan di situ. Karena kalau running dari Depok ke Jakarta, sekolahnya di Jakarta kan repot. Iya. Tapi ini menarik loh. Maksudnya kok bisa ya perubahannya sampai segitu drastis, ya kan? Iya. Mas bisa lihat sendiri, anaknya bisa serius belajar. Wih, ya ini teman-teman si Dani. Halo Dani. Halo Dani. Keren. Iya. Ya, alhamdulillah nilai UTS-nya bagus-bagus. Bagus ya. Alhamdulillah. 4 saya dampingi. Jadi sekarang sudah tidak ada pendamping. Oh, yang guru khususnya sudah berhenti ya? Sejak SMP, SMA tidak. SMA kita pegang sendiri. Wih, coba cerita dong Mbak Weni, pengalaman si Dani ber-KF-nya gimana? Kalau lewat Mbak Weni, kayaknya tadi masih sibuk kuliah. BKF ikut saya, karena saya ya? cuma ngikut ke rumah sama bapaknya juga, tadinya perutnya kayak bikin tambur, hilang. Iya. Keren. Beli beras cuma 5 kilo, nggak habis-habis sebulan. Karena ada tamu. Kalau ada tamu baru habis. Jadi
Kemarin ada pembantu habis, karena ada pembantu ya yang makan dia. Jadi kuncinya justru di Mbak Weni ya yang menjadi contoh ya. Saya ikut, sayangnya, ayo gini, maam gini mau makan apa maam. Kalau saya koslet, ikut-ikut koslet semua. Jadi saya ini nggak boleh koslet, jadi harus yakin bahwa saya bisa gitu. Wih, keren. Terus kira-kira perubahan tadi kan sempat Mbak Weni cerita yang di awal-awal itu yang terdiagnosa ADHD, ya kan, kemudian kan sering usil di sekolah, itu gimana perubahan perilakunya sekarang sudah membaik atau gimana? Dokternya bilang memang agak lambat, perkembangannya lambat. Dengan usianya dia yang waktu itu, kalau sekarang sudah bisa sudah bisa dibilang hampir sama ya, hampir seumur. Kalau dulu itu dia besar mainnya sama anak-anak, sama anak kecil, sama cucu saya. Ini sekarang sudah boleh dibilang normal dong. Alhamdulillah. Wih, keren tuh, keren. Dan budenya sendiri bisa lihat nanti jadi saksi. Dan bagaimana dia perubahan perilakunya, perubahan suaranya, perubahan mandirinya, dan sudah bisa naik motor sekarang kemana-mana. Wow, ini kalau sekali dia pernah jatuh naik motor, akhirnya agak takut. Cuman takutnya dua yang ditakutin. Dia takut binatang anjing, sama kalau hujan angin. Kalau hujan besar gitu dia takut. Ada suara dari kecil, ada suara besar, dia nggak berani. Iya. Ya itu pengalaman trauma masa kecil lah ibaratnya. Iya. Tapi sekarang perubahan perilaku yang dulu usil, yang tahu-tahu teriak-teriak udah hilang lah itu. Ya, alhamdulillah. Jauh lebih dewasa. Ini moga-moga ibu-ibu yang punya ABK ADHD ataupun sudah terdiagnosa autis, tolong dibantu anaknya untuk merubah cara pemberian apa intiknya sehari-hari ya. Jadi apa yang makan, apa yang ini kita lihat, dan itu perkembangan bagus. Begitu protein dia lebih senang dan dia bahagia untuk PKF. Karena yang enak-enak kok boleh, dulu nggak boleh. Gitu. Tapi ada anak yang mungkin sudah keburu suka sama yang manis-manis, sama yang tepung-tepungan itu. Mungkin Mbak Weni ada tips nggak kira-kira? Kalau memang kalau yang manis-manis kan bisa kita bikin manis. Kayak gitu ya. Bisa bikin manis. Gado-gado dia seneng. Saya nggak sayuran. Saya nggak ngekip sayuran, dan saya nggak ngekip dia puasa seperti interfasting ya. Iya, intermittent. Saya nggak. Kalau dia mau, saya tetap kasihkan dia untuk sayur karena dia senang. Tapi manisnya tolong dijaga. Cuman nggak bisa di stop pedesnya, Mas. Dia suka pedes sampai kemarin kepedesan. Jadi manisnya bisa diganti kan. Oh gitu. Untuk dia simpen itu Tropicana Slim, kadang Tapi yang aku suka dari cerita Mbak Weni ini, tahu enggak apa? Ada sinergi ini loh dari mamanya, ya kan? Kemudian bisa sama dia. Galak ya, ada galaknya. Kayaknya mesti ditanya sama si Dani nih. Benar nggak mamanya galak? Enggak gitu. Jadi ia yang ngikut. Kalau mau boleh, tapi jangan yang ini gitu. Iya. Gitu. Kelamaan, ayo besok kita puasa. Gitu ya. Puasa, wah, ini kayaknya perlu ngomong sama si Dani sebentar aja, kira-kira bisa nggak memungkinkan dah. Kayaknya keren ini. Aduh. Hai Dani, sorry ganggu sebentar ya, 5 menit aja. Hai Dani, kedengaran suara saya Dani? Kedengaran suara saya Dani? Kedengaran.
Oke. Salam kenal ya. Ini tadi Mama udah cerita nih betapa progresnya Dani dulu sampai sekarang udah kuliah ya kan, udah bisa mirip seperti anak-anak kebanyakan usianya ya kan. Dani sedikit nanya nih. Dulu waktu lihat Mama jalanin pola makan yang Dani rasa lebih tertarik itu, Dani dipaksa atau disuruh ikut atau bagaimana? Atau memang pengen ikut aja? Wah kayaknya makan yang dimakan Mama lebih enak nih. Pengen ikut. Pengen ikut ya. Luar biasa. Tapi Mama ada galak enggak kalau Dani lagi kepingin sesuatu yang itu enggak ada yang dilarang misalnya. Kalau nasi atau sayur gitu kadang-kadang dilarang Mama galak enggak? Boleh tapi dikit. Boleh tapi dikit. Dani yang rasakan perbedaan waktu sudah jalanin KF ini, yang dirasakan ke badannya gimana Dani? Lebih ringan. Lebih ringan ya. Dulu berasa berat banget ya, overweight gitu ya. Oh, sekarang lebih gampang fokus, lebih gampang ini ya semua ya. Oh, dengar-dengar dari Mama tadi nilainya bagus-bagus ya. Keren. Dani, boleh dong kasih pesan ke nanti mungkin yang nanti mau lihat video rekaman ini, nanti kalau ada mamanya siapa, orang tua mana yang mungkin punya anak seperti Dani juga, kira-kira Dani mau sampaikan apa? Ikut KS. Ikut. Polos, jujur. Ikut KF yang penting gado ikannya aja ya, gado lauknya aja. Ya udah, thank you ya Dani. Lanjutin lagi deh kuliahnya, kembali ke Mama ya. Iya, Mang. Aduh, keren banget, polos. Enak, makannya lauk doang sampai kenyang, kata dia gitu. Pesannya pendek lagi ikut KF gitu. Dia kepengen sendiri karena makannya enak-enak. Apalagi kalau suruh makan steak, seneng banget. Waduh, siapa yang nggak ada bikin steak, sate? Bu? Ini contohnya sate Marangi saya beliin. Saya beliin sampai 10, berarti 100 tusuk. Waduh, ini ibu-ibu ABK ini harus banyak belajar sama Mbak Weli juga. Lumayan bisa bantu Mbak Tri di Malang. Iya, kan teman-teman banyak yang ABK. Iya. Sekarang di PNJ, memang program khusus. Tapi alhamdulillah dia yang eksis gitu loh. Oh, ya memang kuncinya itu ada di orang tuanya dulu, di ibunya dulu terutama. Karena ya itu jadi role model gitu loh ibaratnya. Iya. Kalau nggak jadi role model susah nanti ya aku nggak kebayangin Mbak Weni kalau nggak merasakan manfaat ber-KF, gimana mau dampingi si Dani untuk ber-KF ibaratnya gitu. Itu. Aduh. Seru banget. Mbak Weni sedikit ya. Sebelum nanti aku mau undang kakaknya Mbak Weni nih, ada Mbak Esti nanti juga ya. Mbak Weni cerita sedikit dong, satu kejadian selama ber-KF, kan ini sudah 4 tahun Mbak Weni. Iya. Ya kan? Ada nggak pengalaman up and down yang berkesan? Mau itu up atau yang lagi dibully, boleh deh cerita seperti apa? Iya. Pernah waktu lagi fit-fitnya saya pergi ke Malaysia nggak sengaja di dekat teman. Di sana itu kan trennya tuh MRC-nya kan di antara gedung-gedung tinggi semua. Gedung. Jadi antara satu terminal sama terminal lain dan untuk tempat terminal sama tempat wisatanya tuh yang di Genting. Itu jauh jalannya. Melewati mall-mall dulu, terus turun lagi, naik lagi. Terus, nah untuk mencapai itu nggak terasa itu berkilo-kilo itu kuat. Jauh sebelum saya haji malah.
Kalau haji yang saya nggak kuat jalan jauh, saya sendiri mungkin karena tidak full ya, tidak konsisten full kali ya. Saya ngerasa kalau saya salah, saya cheating ini badan saya gatal semua. Saya pernah kegatalan seluruh badan. Saya nggak kenapa badan saya gatal semua. Sampai mandi pakai air soda, baking soda. Waduh. Saya garuk semua, lecet semua. Kata Mbak Esti, itu HC atau apa nggak tahu lah. Iya, itu yang sampai. Terus kalau di kantor dibully, iya. Ini nggak makan katanya gitu kok, masih seger aja katanya gitu. Jadi kalau di kantor kan dapat makan, saya nggak minta, saya nggak mau. Tadi saya ambil lauknya, tahunya apa, ayamnya, yang lain nggak saya sentuh. Emang nggak lapar katanya. Ini segini aja udah kenyang gitu. Ini segini aja jadi daging, apalagi yang sak piring kok gitu ya kali. Alhamdulillah sekarang saya sudah purna bakti, ya jadinya kegiatannya saya ya nggak jauh dari buku lagi, balik ke buku. Aktivitas kurang, mungkin itu yang membuat saya kurang olahraga. Kalau kakak saya olahraga. Iya. Ada apa atau kreatif? Nah, ya kan aktivitas olahraga. Oh, sepeda juga ya. Sepeda, karena rute di sini semua tanjakan. Wah, itu mesti hati-hati tuh. Dataran rendah semua tanjakan. Jadi ya naik sepeda juga macu energi. Iya, itu yang mesti hati-hati. Iya. Apalagi ada riwayat jantung. Iya, dipaksa pelan-pelan. Keren. Nah, ini aku undang deh kakaknya. Selamat Selamat siang, Mbak Esti. Ya. Halo Mbak Esti. Wah. Halo. ini kalau nemu satu keluarga besar ini aku seneng banget. Betul lagi yang join Ruri sama Teddy, Tante Yuni. Ya. Mbak Esti kalau melihat perkembangannya Dani dan juga terutama adiknya Mbak Esti sendiri, Mbak Weni seperti ini, apa yang dirasakan Mbak Esti? Senang banget, senang banget. Soalnya saya tahu perkembangan kesehatan adik saya dari kecil. saya tahu dari kecil udah gimana gitu, saya tahu. Jadi saya ya ampun, dia kadang-kadang dulu Mbak Esti ini kok dia kena DM, saya enggak gitu. Saya enggak, dia kena, kan ada, itu emang ada turunan dari orang tua ya. Terus mungkin saya karena dulu sering puasa ya, saya sering puasa sunnah. Agak terkendali seperti itu. Saya benar-benar saya senang dan bangga banget. tahu sekali perkembangan dia gitu. Apalagi di Dani nih. Dani bisa ketemu. SMA dia tuh kalau ada PR dia tinggal WA saya, Bude ada PR gitu. Terus saya bilang saya kerjakan nanti saya kirim, terus saya kirim, kamu ngerti nggak? Ngerti dia bilang. Padahal kan cuma via WA, tetapi akhirnya saya khawatir kalau dia nggak ngerti gitu. Tapi ngerti, dia ngerti, dia bilang keren, makanya keren Dani, keren gitu. Kan soalnya cuma via WA kan, cuma dia ada PR gitu. Kadang dia sesempatnya saya aja kadang, karena kan kebetulan saya memang di rumah tuh buka bimbel. Buka les-lesan, jadi buka les-lesan gitu. Alah cuma buat ini aja lah, buat kegiatan. Iya, boleh. Mumpung masih bisa, mumpung masih ada. Ini siapa tahu ada yang masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Saya buka gitu, jadi cuma. Nah ini terus saya tuh kalau tengah malam, udah ada PR, kadang-kadang nggak kebuka kan. Sekarang ini terus nanti baru malam-malam kebuka karena saya juga jarang buka web. Ada apa? Saya kerjakan dulu tuh kirim besoknya.
Bude apa Dani ngerti nggak? Ngerti. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak pernah dia saya secara omongan gitu di telepon gini enggak, cuma dari tulisan aja. Tapi dia ngerti katanya. Tapi kalau emang kurang ngerti dia jawab gitu. Tapi cuma via tulisan aja. Keren. Ini buat teman-teman yang ingin tahu. Ini buat teman-teman yang ingin tahu ya, Dani dulu seperti apa. Izin ya Dani, kasih tahu dulu fotonya dulu dari kecil sampai sekarang. Wah. Ya, kalau dilihat ini enggak nyangka orang seperti ceritanya Mbak Weni tadi yang dulu lahir dalam kondisi ADHD ya kan. Sekarang sudah kuliah ya, dan wah, ini aku speechless. Dani mungkin ada yang mau disampaikan ke Budenya nih, Bude Esti. Kalau ada yang mau diomongin boleh loh. Makasih Bude udah bantuin PR waktu itu. Keren. Sama-sama Dani. Bude senang banget. Dani keren. Aduh, senang deh ya. Mbak Weni jangan kecil hati ya, walaupun Mbak Weni merasa kalah strict KF-nya dibanding kakaknya, tapi Mbak Esti tetap bangga loh. Bangga banget ya. Hebat. Saya kemarin sempat shock, adik saya terkecil nggak ada tuh, saya baru ngerasakan itu dropnya. Ternyata memang kalau overdrive itu dari stres itu begitu akibatnya. Saya benar-benar shock begitu. Soalnya yang saya dari kecil yang sering sakitan kan malah Dewi, adik saya yang ini, Deweni ini. Mbak Weni. Kalau yang paling kecil itu malah yang sering masuk rumah sakit, diopname, bolak-balik sakit gitu. Nah ini, tapi yang kecil itu malah jarang. Jadi begitu sakit langsung nggak ada gitu tuh, waduh, shock sekali gitu. Shock sekali ya. Iya, gitu. memang yang namanya pikiran atau psikis itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Kadang-kadang ya nggak usah ngomong berita duka gitu, kita dikagetin aja, misalnya Dani itu dikagetin, wah gitu aja, tensi langsung naik udah. Ya betul. Itu yang paling sederhana, apalagi yang berita yang cukup menyedihkan kayak gitu ya. Ya turut berduka cita Mbak Esti ya kan. Tapi aku yakin semua sudah sesuai jalannya ya. Iya, amin ya memang. Ya. Thank you Mbak Esti sudah sedikit berbagi juga. Kayaknya nanti karena ini ranahnya nakes kayaknya bakal banyak sama Mas Tio nanti. Mbak Esti kan ada di grup metabolic conditioning ya kalau nggak salah ya. Iya ada. Iya, aku ingat ada kok kalau nggak salah. Nanti moga-moga bisa ditelepon nih sama Mas Tio. Ya nggak tahu, saya tadi juga udah ditelepon, saya bilang, aduh saya nggak pede, saya bilang gitu. Udah, terus kan tapi Mas Tio, alah cuma share pengalaman aja Mbak ya udah kalau share pengalaman aja sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau kayaknya layak disimak nih ceritanya. Sedikit aja barangkali. Iya, nggak apa-apa. Thank you ya, Mbak Esti. Moga-moga kita bisa ketemu lagi di episode TFH entah kapan sama Mas Tio ya. Thank you. Terima kasih Mbak. Aduh, ini kalau di ngobrol terus tidak akan habis ini sama Mbak Weni, Mas Dani, dan juga ini teman-teman aku yakin juga banyak cerita. Tadi ada beberapa yang nanya sudah Mbak Weni itu beli sate maranginya di mana, kayaknya udah langsung mau diikutin. Online. Online. Ya, intinya video ini bisa disimak nantinya, dan teman-teman yang membutuhkan nomor kontak dengan seizin Mbak Weni pasti nanti akan dikasih. Kan kita di sini sama-sama berbagi bagaimana punya beban anak berkebutuhan khusus, itu bukan beban yang merugikan, tapi itu justru suatu amanah, suatu anugerah kalau saya bilang, kehormatan. Berarti
yang di atas melihat bahwa kita mampu ya, kita mampu untuk bisa membesarkan seorang amanah khusus ya, itu. Jadi nggak usah terbebani atau stres duluan ya. Contoh founder kita sendiri, Mas Tio pun juga anaknya juga berkebutuhan khusus, tapi lihat tuaiannya sekarang dari taburan selama bertahun-tahun sebelumnya. Thank you Mbak Weni, juga Mas Dani, mungkin sebagai closing ya, karena ini sudah mendekati penghujung acara, Mbak Weni boleh kasih closing statement, boleh berupa pesan atau kesan atau motivasi buat teman-teman yang nanti menyaksikan video ini. Silakan Mbak. Ya. Terima kasih Mas Bowie waktunya. Saya hanya mengingatkan untuk teman-teman yang seusia saya, sebaya saya, yang mempunyai berat badan lebih atau mempunyai komorbid, salah satunya komorbid diabetes, tolong skip lah, karena kita nggak rugi kok, tidak makan nasi, tidak makan karbo itu kita tidak rugi, malah kita punya energi lebih untuk menggantikannya. Dan insya Allah dengan membalik bahan bakar kita tadinya dari karbo ke lemak dan protein, semua sel-sel kita akan meregenerasi. Dan meregenerasi. Jadi yang tadinya kita udah mohon izin mungkin sudah perubahan segala macam, itu akan balik. Akan membalik. Iya. Nggak usah jangan dibuka hijabnya. Ini juga saya banyak bersaksi bahwa saudara famili saya yang ikut ber-KF, terutama Bu Yuniwat, makin dulunya dia juga sudah sakit seperti apa dan sudah insulin, sekarang jauh muda, jauh lebih kalah Titi Puspa, dia cantiknya karena operasi. Kalau Yuni cantiknya dari dalam karena sel-selnya sendiri yang meregenerasi. Dia menjadi yakin. Iya, saya yakin KF ini adalah kalau kita bisa tahu badan kita sendiri, merasakan badan kita tahu manfaatnya. Jadi gitu. Jadi walaupun kita cheating, balaslah, bayarlah cheatingnya dengan rasa, dengan bergerak. Bukan tidak berarti kita tidak boleh bergerak. Iya. Energi yang tadi cheating itu kebuang lagi, nggak jadi daging, nggak jadi sampah. Itu aja Mas Bobi. Iya, thank you. Yang penting rasa sakit yang muncul akibat cheating jangan diabaikan juga. Kalau enggak nanti kebablasan nanti. Leyang iya gitu, sampai bertelan ya. Bingung gatel nggak ada yang gigit kok gatel gitu. Bingung dalam. Iya. Oke. Aduh, thank you nih. Tadi udah berani komparasi sama satu figur. Tapi tidak apa-apa. Itu juga ini subjektif. Amunisinya jangan lupa bahwa kita itu harus punya amunisi. Utama IHA. IHA yang membantu anak saya dan mantu saya kena COVID. Saya sendiri yang rawat, tidak sampai kena oksigen, saya sendiri yang memberikan oksigen. Makanya aku bilang kalau ini diterusin dan selesai bisa sampai jam 3 ini. Jadi amunisi dasar KF itu harus ada. Yes. Pengganti gula diabetasol, pengganti garam ada Himalaya. Itu aja. Jadi itu yang harus dituruti. Jangan sampai tidak. Mantap. Thank you Mbak Weni. Ini satu contoh, sudah 4 tahun bersama dengan anaknya Mas Dani yang juga punya kebutuhan khusus, tapi menunjukkan bahwa ternyata KF itu cocok diterapkan. Ya, KF itu bisa diterapkan. Ya, asalkan tahu cara menerapkannya bagaimana, paham ilmunya. Mbak Weni sendiri juga seorang nakes kebetulan, dan beliau tahu dulu diajarnya keton itu
bahaya, ya kan. Tapi setelah menggali lebih dalam, ternyata bisa diajak sahabat tuh selama 4 tahun sampai sekarang, nanti kayaknya masih best friend sampai selamanya. Iya. Tapi aku bersyukur dan juga sangat terberkati melihat Mas Dhani, ya kan. Tadi aku lihat fotonya dari kecil sampai sekarang sudah bisa kuliah, apalagi tadi punya budenya sendiri sebagai salah satu guru yang membimbing, dan juga aku melihat ekspresi terharunya luar biasa. Selamat ya, terus enjoy ber-KF-nya, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk berbagi berkat ya. Iya. Simple, aku ngikutin pesan simpelnya Mas Dhani, ikut KF aja. Keren. Ya, link KF ada besok hari Jumat baru, link baru. Nanti hari Jumat dibuka link baru kalau ada yang mau ikut sebagai link apa itu? Link apa itu, Mbak? Link grup KF. Oh iya. Untuk anggota baru bila Siap. mana ingin tahu tentang GAU, iya ikut program. Siap. Hari Jumat dibuka sama Mbak Yuyun. Ya, keren. Yang mau ikut protokol KF, monggo. Nanti kita bimbing. Nanti teman-teman yang melihat rekaman video ini boleh bergabung di grup beliau ya. Simak kesaksiannya lebih dalam lagi, cari tahu kenapa, apa yang membuat mereka bisa bertahan sampai 4 tahun dan mungkin seterusnya ya. Karena ini adalah lifestyle, bukan diet ya. Thank you Mbak Weni sama Mas Dhani ya. Kita nanti akan ketemu lagi kapan-kapan ya. Pastinya kalau di Depok harusnya sih gampang ketemunya. Oke. Teman-teman, waktu juga yang membatasi. 1 jam tidak terasa, tapi pastinya Sabtu ini masih ada dengan Mas Tio. Kira-kira apakah Mbak Esti, kakaknya Mbak Weni akan jadi narasumber? Kita tunggu aja pengumumannya di wall Mas Tio ya. Pastinya teman-teman akan selalu standby. Dan selalu nantikan pengumuman minggu depannya siapa warrior lagi yang jadi narasumber. Pasti akan selalu menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.